Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zayona Fiah, prodi PGMI kelas 3A dengan NIM 23206023. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan saya pada nomor 3 dan 4 pada UTS Statistika. Yang pertama yaitu rata-rata. Di rata-rata ini menentukan nilai tengah dan juga frekuensi dikali nilai tengah, dimana nilai tengah dari 79 dan 81 ini 80 dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ini frekuensi dikali nilai tengahnya, 1 dikali 80 sama dengan 80, dan 18 dikali 83 1494 dan seterusnya. Kemudian di sini frekuensi dijumlah dan frekuensi dikali nilai tengah ini, hasilnya ini, kemudian ini dijumlah juga sama dengan 2271. Kemudian untuk rumus rata-rata yaitu rata-rata sama dengan sigma F dikali nilai tengah kemudian dibagi sigma F, sama dengan di sini sigma F dikali nilai tengah yaitu ini sama dengan jumlah hasil kali antara nilai tengah dan frekuensi ini tadi yaitu 2271 dibagi sigma F hasil tambah dari frekuensi ini tadi 31, yaitu sama dengan 73,25, seperti itu. Jadi ini perhitungan saya pada rata-rata. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mencari median, dimana median ini adalah nilai tengah dari suatu data ini. Median ini kita membutuhkan frekuensi kumulatif, dimana frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi yang di sini contohnya ini 1 tambah 18 ini hasilnya 19, kemudian berlanjut 19 tambah 5 sama dengan 24, begitu seterusnya. Rumus dari median ini yaitu yang pertama kita harus mencari letak median dari suatu data tersebut. Letak mediannya yaitu karena median ini yaitu yang membagi dua suatu data, maka setengah dikali n ini merupakan jumlah suatu data ini, karena di sini sama jumlah suatu data itu sama dengan jumlah frekuensi data ini. Di sini sama dengan 31, maka setengah n sama dengan setengah dari 31, yaitu 15,5. Begitu. Kemudian untuk mencari, ini kan masih letak median, untuk mencari mediannya, median yaitu kita harus mengingat-ingat karena di sini kan 15,5 dicari. Di sini di mana 15,5 ini, karena 15,5 ini letaknya di sini, maka kita harus mencari tepi bawahnya dulu. Tepi bawah dari, karena letaknya di sini maka di sini. Berapa tepi bawahnya? Tepi bawahnya yaitu 81,5. Didapat dari 82 ini, nilai paling bawah ini dikurangi 0,5 sama dengan 81,5. Kemudian frekuensi median, dimana kan ini mediannya di sini, kita cari frekuensinya berapa di sini, ini 18, maka 18 frekuensi median. Kemudian I
sama dengan ini sama dengan P atau panjang kelas. Panjang kelasnya di sini berapa? Panjang kelasnya 3 sama dengan rumus mediannya yaitu PB ditambah setengah N dikurangi sigma F dibagi dengan frekuensi median dikali I. Nah, tepi bawahnya tadi berapa? Tepi bawahnya 81,5 ditambah dengan setengah N tadi. Setengah N ini berapa? 15,5 dikurangi sigma F. Sigma F nya berapa? Sigma F ini frekuensi sebelumnya. Sigma F ini frekuensi sebelum ini, karena mediannya di sini berarti frekuensi sebelumnya itu berapa? Frekuensi sebelumnya itu 1. Terus ini per FM. FM nya ini berapa? FM nya ini tadi 18 dikali dengan I sama dengan 3 yaitu 81,5 ditambah 14,5 per 18 dikali 3 sama dengan 81,5 ditambah 0,8 dikali 3 yaitu 81,5 ditambah dengan 2,4 yaitu sama dengan 83,9. Nah, ini merupakan median dari data yang saya dapatkan. Yang selanjutnya yaitu kita akan mencari modus dari data yang saya dapatkan. Yang pertama, rumus modus ini itu MO sama dengan MO atau modus sama dengan letak modus ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I sama dengan D1 dan D2 ini kan pertama LMO ini kita cari karena modus itu nilai yang paling banyak muncul, kita bisa lihat dari frekuensinya. Ini nilai yang paling sering muncul yaitu pada frekuensi ini. Di sini di 18, maka LMO merupakan tepi bawah dari nilai ini yaitu 81,5 ditambah dengan D1. D1 ini didapatkan dari ini 18 dikurangi 1 sama dengan 17. Dan ini sama D1 17 ditambah, nah ini kan D1. D2 nya ini 18 dikurangi 5 sama dengan D2. 12 dikurangi 5 sama dengan 13 dikali I nya tadi sama dengan panjang kelas yaitu 3 yaitu 81,5 ditambah dengan 0,56 dikali 3 sama dengan 81,5 ditambah 1,7 yaitu 83,2. Ini merupakan modus dari data yang saya dapatkan. Yang selanjutnya yaitu kita akan mencari kuartil bawah, dimana kuartil bawah ini sama dengan I1. Nah, untuk mencari kuartil bawah ini dicari dulu letak dari kuartil. Nah, letak dari kuartil atau letak Q1 ini yaitu karena kuartil 1 ini 1/4 dari data
itu jadi 1/4 dari 1/4 N atau 1/4 dari jumlah data yang saya dapatkan, yaitu sama dengan 1/4 kali 31 karena jumlahnya 31, yaitu 7,75 seperti itu. Kemudian dicari kuartil satunya. Untuk rumusnya yaitu B ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi sebelumnya per F dikali I. Nah, tepi bawah ini bisa dilihat dari, karena ini tadi hasilnya 7,75, maka dilihat di sini frekuensinya yang 77,75 itu di mana? Di sini. Maka Q1 letaknya kan di sini. Nah, tepi bawah ini tepi bawah dari letak di sini. Ini tepi bawahnya karena data terakhirnya ini paling kecilnya 82, maka tepi bawahnya 81,5 ditambah 1/4 N tadi sama dengan 7,75 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Karena itu tadi di atasnya adalah frekuensinya, di atasnya 1, maka kurangi 1 dibagi frekuensi dari kuartil ini. Karena letaknya di sini, maka frekuensinya yaitu 18 dikali I-nya, yaitu sama seperti panjang kelas di sini, panjang kelasnya 3 di data saya, maka dikali 3 sama dengan 81,5 ditambah 6,75 dibagi 18 dikali 3 sama dengan 81,5 ditambah 0,486 dikali 3 sama dengan 81,5 ditambah dengan 1,458, yaitu 82,958. Ini. Maka hasil dari kuartil bawah itu 82,958. Selanjutnya kita akan mencari letak kuartil atas, dan mohon maaf kepada ibu dosen karena ini banyak suara-suara bising yang masuk karena saya di rumah. Langsung saja letak kuartil atasnya, yaitu letak kuartil atas sama dengan letaknya 3/4 dikali dengan N. N ini merupakan sebuah data 3/4 dikali 31 sama dengan 23,25. Yang selanjutnya yaitu mencari kuartil atas, yaitu TB ditambah dengan 3/4 N dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan frekuensi kuartil dikali I. Dilihat di sini ini 23,25, ini letaknya di mana? Karena letaknya di sini, maka TB-nya dilihat di sini, TB-nya yaitu 84,5 ditambah dengan ini tadi 3/4 N-nya 23,25 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya yaitu
frekuensi kelas sebelumnya ini yang dilihat ini frekuensi kumulatifnya yang digunakan. Maka 19 dibagi dengan frekuensi kuartilnya ini 5 dikali dengan I panjang kelasnya yaitu 3 sama dengan 84,5 ditambah dengan 4,25 per 5 dikali dengan 3 sama dengan 84,5 ditambah dengan 0,8085 dikali 3 sama dengan 84,5 ditambah dengan 2,55 sama dengan 87,05. Maka ini merupakan letak dari kuartil atas. Selanjutnya kita akan mencari desil ke-6. Nah, pertama langkahnya yaitu mencari letak dari desil ke-6, yaitu sama dengan 6/10 dikali dengan N. 6/10 dikali dengan N merupakan jumlah keseluruhan data yaitu 31 sama dengan 18,6. Maka selanjutnya itu mencari letak D6 yaitu TB ditambah dengan 6/10 N kurang frekuensi kelas sebelumnya dibagi frekuensi D6 dikali dengan I. Maka karena 18,6 ini letaknya di sini, maka tepi bawahnya yaitu 81,5 ditambah dengan 18,6 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Karena frekuensi ini di sini frekuensi kelas sebelumnya yaitu 1, maka dikurangi 1 dibagi dengan frekuensi D6 karena letaknya di sini, maka frekuensinya yaitu 18 frekuensi D6 dikali dengan I atau panjang kelas yaitu 3. Maka 81,5 ditambah dengan 0,97 dikali 3 sama dengan 41,5 ditambah dengan 2,91. Maka jawabannya yaitu 84,41. Maka ini merupakan hasil perhitungan dari desil ke-6. Baik, yang selanjutnya yaitu mencari desil kedua, yaitu yang pertama mencari letaknya sama dengan letak D2 yaitu 2/10 dikali dengan 31 sama dengan 6,2. Nah, selanjutnya kita mencari desil keduanya yaitu TB ditambah dengan 2/10 N dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan frekuensi dari D2 ini kali I sama dengan TB-nya karena letaknya di sini, maka 81,5 ditambah dengan 6,2 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya berapa? 1 dibagi dengan ini frekuensi dari D2 sama dengan 12 dikali 3 kemudian 81,5 ditambah dengan 0,28 dikali dengan 3, maka 81,5 ditambah 0,84 yaitu 82,34.
Maka ini merupakan hasil dari perhitungan D2 ini atau desil kedua. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan mencari persentil ke-73. Yang pertama kita akan mencari letak dari persentil ini. Letak persentil ke-73 sama dengan 73, karena persentil itu dibagi 100, maka 73/100 dikali dengan N, itu 73/100 dikali dengan 31, yaitu 22,63. Yang selanjutnya yaitu mencari persentil ke-73. Rumusnya hampir sama dengan letak kuartil tadi, yang membedakan cuma ini, yaitu TB ditambah dengan 73/100 N dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan frekuensi persentil ke-73 dikali dengan I. Ya, sama dengan, karena ini 22,63, kita lihat letaknya di mana. Karena letaknya di sini, maka di bawahnya yaitu 84,5 ditambah ini sama dengan 22,63 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kita lihat frekuensinya yang kumulatif ya. Yang kumulatif yaitu frekuensinya 19 per frekuensi persentil ke-73, karena letaknya di sini frekuensinya, maka 5 dikali dengan I, yaitu sama dengan panjang kelasnya dengan 3, yaitu 84,5 ditambah dengan 0,726 dikali dengan 3 sama dengan 84,5 ditambah dengan 2,178 sama dengan 86,678. Maka ini merupakan hasil dari perhitungan persentil ke-73. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan mencari menuliskan histogram dan poligon dari data yang kita dapatkan tadi. Langsung saja kita akan menggambarnya. Kita akan membuat simbol untuk melambangkan data yang kita peroleh. Karena data yang kita peroleh tadi kita simbolkan dengan ABC. A merupakan 79 sampai 81, B 82 sampai 84, C 85 sampai 87, D 88 sampai 90, E sama dengan 91 sampai 93, F sama dengan 94 sampai 96. Nah, karena tadi frekuensi tertingginya merupakan 18, maka kita simbolkan aja kelipatan dari 2. Maka ini 0, ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Maka A tadi frekuensinya 1 dan B frekuensinya tadi 18, yang C 85 sampai 87 ini frekuensinya 5, dan
ini frekuensi D sama dengan 3, frekuensinya E juga sama 3, dan yang terakhir 1. Maka ini kita masukkan ke sini. Ini mulai dari A, yaitu frekuensinya 1. Maka di sini ini merupakan A, ini nilainya 1 di sini. Kemudian B sama dengan 18, paling tinggi di sini. Kita tarik ke atas. Oke, kemudian C sama dengan 5 di sini. A, B, C. Kemudian D di 3 sama dengan C. D, kemudian E juga sama 3, maka sejajar E dan F sama dengan 1 di sini. Maka ini ditarik garis ini. Kita tarik garis. Maka inilah bentuk dari histogram dan poligon data yang saya dapatkan. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf karena banyak gangguan dalam saya membuat video untuk menjelaskan ini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.